Assalamualaikum Ibu Rasni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Ibu Narni? Ya, alhamdulillah baik, sehat-sehat selalu ya. Karena kita sekarang ini berada pada cuaca juga yang kurang menentu ya. Betul sekali, sangat panas sekali situasi. Ya. Jadi saya dengar Ibu Guru akan mengadakan coaching. Betul itu? Ya, betul sekali. Saya sebenarnya ada teman yang ada masalah, jadi saya ingin melakukan coaching sama dia. Seperti itu. Oke. Kira-kira kapan tuh waktunya Ibu akan coaching temannya? Saya sudah dia sudah menghubungi saya, kami sudah sepakat bahwa kami akan laksanakan hari Minggu ya. Kebetulan yang ada waktu kami hanya untuk hari Minggu saja itu. Iya, kira-kira pada waktu coaching Ibu Guru akan saya jadi observer ya. Iya. Kira-kira pada waktu coaching nanti saya akan bantu Ibu untuk mengembangkan kompetensi yang bagian mana? Iya, sebenarnya kan itu ada beberapa kompetensi ya yang ingin kita miliki ya. Tapi saya merasa kurangnya itu mungkin di bagian kehadiran penuh ya, di situ. Kira-kira dari kehadiran penuh itu di bagian mananya yang akan saya amati? Oke, Ibu bisa mengamati saya mungkin di bagian bagaimana Ibu melihat fokus kehadiran saya ketika saya melakukan coaching kepada teman saya tersebut. Saya itu merasa tidak fokus karena ada banyak kendala-kendala biasa yang saya pikirkan, sehingga pada saat saya melakukan coaching itu saya agak kurang fokus ya. Jadi Ibu Guru jangan terlalu banyak jangan terlalu banyak berpikir ketika mengcoaching orang. Benar. Iya. Jadi bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan dikembangkan ini? Ya, saya merasa memang saya butuh sekali pemahaman dari Ibu. Sebenarnya saya ini kurang kalau suka hilang konsentrasi begitu ya. Jadi saya ingin bagaimana caranya ketika saya mengadakan coaching tersebut supaya saya bisa konsentrasi penuh, saya bisa menyimak apa yang disampaikan oleh teman saya itu tersebut sebagai coaching. Iya, jadi seperti ini Bu ya, ketika kita mengcoaching seseorang, istilahnya dalam ada beberapa kompetensi, salah satunya adalah kompetensi rasa. Ya. Bagaimana ketika teman kita sedang menceritakan permasalahannya, bagaimana kita bisa pertama adalah receive. Ya. Receive itu adalah salah satu cara dengan mereka menceritakan, kita menerima dari apa yang menangkap apa permasalahannya. Kemudian appreciate, kita mengapresiasi atau kita menghargai dari apa yang mereka ceritakan. Iya. Ya. Misalnya kehadiran penuh ya, melalui itu kan kita seolah-olah kita menghadirkan diri kita kepada masalah yang dihadapinya. Kemudian setelah itu adalah summary itu bagaimana kita menemukan menyimpulkan masalah apa yang dihadapinya. Kemudian adalah pertanyaan, kita memberikan pertanyaan melalui kata kunci yang kita dapatkan dari permasalahan teman kita yang dihadapinya itu. Jadi itu ya, mudah-mudahan Ibu bisa istilahnya memahami sehingga pada waktu proses coaching itu bisa diterapkan. Ya. Selanjutnya apa harapan Ibu ketika kita akan melaksanakan coaching ini? Ya, harapannya sih setelah mendapat pemahaman dari Ibu hari ini ya, saya pada saat melakukan coaching itu saya bisa mengaplikasikannya ya dalam pelaksanaan coaching tersebut. Artinya mungkin saya bisa menyimak apa yang disampaikan, kemudian saya bisa mengambil kesimpulan, saya bisa mungkin memberikan solusi-solusi dari apa yang bisa dia sampaikan ya. Dan pada akhirnya
akan berjalan dengan baik kegiatan yang akan saya lakukan. Iya, oke, syukur ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar Ya, proses amin. coachingnya Ya. nanti, dan saya menunggu nih hasilnya ketika sudah selesai mengadakan coaching. Kabar-kabari supaya saya juga diinformasikan. Oke, baik. Insya Allah nanti saya informasikan kalau saya sudah melaksanakan. Oke, terima Ya, kasih Bu terima kasih. Rasmi. Sampai ketemu. Halo Bu Rasmi. Halo Ibu Minarni. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, gimana sebaliknya Bu? Iya, alhamdulillah baik. Saya lihat di pantauan sosial medianya nih Bu Rasmi, kayaknya sibuk sekali ya. Ya, begitulah. Ya, lagi mengantar siswa-siswa ya. Banyak lomba-lomba sekarang ya Bu Banyak Rasmi. lomba sekarang, apalagi sekarang kan kita lagi menghadapi ulangan semester ya. Iya. Jadi banyak sekali kegiatan di sekolah. Iya, sekarang lagi mengawas ya Bu Rasmi. Iya. Iya. Tapi Bu Ras, ini kan kemarin malam saya lihat ada WA-nya Bu Rasmi. Iya. Kayaknya ada yang mau disampaikan, ada yang mau diceritakan. Bisa saya tahu yang mau diceritakan, ada yang mau Ya, diceritakan? begini Bu, sempat memang saya menghubungi kemarin itu, sebenarnya ada yang mau ingin saya ceritakan ini kepada Ibu Minarni. Sebelum kita ulangan semester kemarin itu, saya melihat ada rekan guru saya itu pada saat dia memberikan pembelajaran di kelas itu, kelihatannya anak-anak itu tidak memperhatikan dengan baik ya. Karena saya melihat guru itu ternyata pembelajaran yang diberikan itu sangat monoton sekali. Ya, dia hanya menggunakan metode ceramah, tidak variatif begitu. Ya. Jadi dengan kondisi atau metode yang diterapkan guru itu, bagaimana efeknya terhadap siswa? Siswa itu merasa bosan dalam mengikuti pembelajarannya, ya, karena apa yang dia dapatkan menurut anak-anak itu, materi yang dia berikan itu tidak sesuai dengan mereka harapkan. Ya, harusnya kan bagaimana guru itu memberikan media pembelajaran yang baik, bagaimana dia mengkondisikan situasi dalam kelas ya. Jadi anak-anak itu kelihatannya aktif dalam pembelajarannya. Iya. Dari mana Ibu tahu bahwa mereka itu istilahnya gurunya pembelajarannya seperti ini, siswanya tidak menerima sehingga mereka bosan? Dari mana Ibu tahu itu? Sebetulnya saya dapatkan informasi itu dari kelas perwalian saya. Iya, kebetulan ibu itu kan mengajar di kelas perwalian saya, dan juga ada beberapa laporan dari siswa yang lain dari kelas lain itu menyampaikan bahwa guru tersebut kebetulan dia mengajarkan mata pelajaran sosiologi. Ya, guru tersebut dalam hal penyampaian materi pembelajarannya itu sangat membosankan untuk anak-anak. Mereka berkeluh kesah kepada saya. Iya, bagaimana ini Bu Ras? Maksudnya gurunya ini apakah dia mengajar di semua kelas, bukan hanya di perwaliannya Ibu? Seperti itu metodenya atau bagaimana? Kalau saya mendengarkan keluhan anak-anak di beberapa kelas ya, ya mungkin seperti itu cara pembelajaran yang dia sampaikan. Karena bukan hanya di kelas perwalian saya, ya, ada beberapa kelas lain juga, ya, yang sempat saya tanya-tanya dan mereka berkomunikasi dengan saya bahwa guru tersebut bahkan mereka mau ingin mengganti guru di kelasnya. Iya, seperti itu Bu. Sepertinya kalau sudah istilahnya mau mengganti guru, kayaknya ini parah ya istilahnya kategorinya. Jadi menurut Ibu saya bisa ambil atau istilahnya menemukan kata kuncinya di sini bahwa guru tersebut karena berdasarkan informasi ya, bukan hanya dari perwaliannya Ibu tapi juga beberapa kelas yang lain yang diajar sama metodenya. Saya bisa menyimpulkan bahwa guru tersebut mengajar dengan metode yang monoton, kemudian yang berefek pada siswa yang merasa bosan dengan cara seperti itu. Kira-kira dengan cara seperti itu, bagaimana, apa yang Ibu lihat, Ibu itu berada di level mana? Di level mana ketika dia menerapkan pola pembelajaran seperti itu? Kalau saya melihatnya sih berdasarkan laporan-laporan dari anak-anak, kemudian juga sempat saya melihatnya
pada saat pembelajaran di kelas saya sempat jalan kemudian mendengarkan dia. Mungkin saya bisa mengambil poin bahwa dia itu sekitar di level 3 ya. Wah. Karena pembelajaran yang diberikan itu sangat membosankan sekali untuk anak-anak. Iya, wah rendah sekali ya, padahal kita tahu sekarang ini sudah banyak sekali cara-cara untuk meningkatkan. Oke, dengan permasalahan seperti itu, kira-kira Ibu Rasni melihatnya bagaimana? Apa yang akan dilakukan ketika misalnya ini kan istilahnya kita sesama guru ya, Ya, istilahnya betul. kita juga memiliki tanggung jawab, Ya. apalagi sudah ada laporan seperti itu, kemudian laporan itu datangnya dari perwalian kita, harusnya kita bisa memfasilitasi itu. Apa yang akan Ibu lakukan dengan melihat kondisi seperti ini? Oke, pada dasarnya untuk ibu tersebut kita melakukan kolaborasi ya, melakukan kolaborasi. Ada beberapa hal sebenarnya yang harus kita lakukan. Pertama, tentunya adalah beberapa hal sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk pengembangan kompetensi guru tersebut. Ya, mungkin pertama kita menyampaikan dulu kepada kepala sekolah permasalahan apa yang dihadapi oleh teman saya tersebut, sehingga mungkin keluhan-keluhan anak-anak tersebut kita bisa menyampaikan kepada kepala sekolah, kemudian kepala sekolah atau pimpinan kita mungkin bisa memberikan solusi yang terbaik. Kemudian setelah itu dari pihak sekolah mungkin akan mengadakan pengembangan kompetensi diri, dalam hal ini mengadakan workshop atau IHT ya, bagaimana kita membuat media-media pembelajaran atau mengembangkan kompetensi guru-guru di sekolah ya, seperti itu. Nah, setelah itu tentunya semuanya setelah kita melakukan workshop tersebut, kemudian kita mengefektifkan waktu untuk bagaimana kita berkolaborasi, bekerja sama, membuat media-media pembelajaran yang pada akhirnya nanti itu bisa kita pakai pada saat pembelajaran di kelas. Iya, oke ya. Jadi pertama akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, Ya. kemudian akan berkolaborasi juga dengan rekan sejawat. Ya, betul. Iya, karena apalagi sekarang sudah banyak kegiatan-kegiatan IHT ya, yang tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kompetensi guru Ya. yang berimbas pada peserta didik. Itu ya. Jadi menurutnya Ibu dengan melakukan hal-hal itu akan melakukan kolaborasi, kira-kira kalau misalnya kita jalankan itu kira-kira akan berada di level berapa? Kalau misalnya kita sudah terapkan hal itu ya, istilahnya apa yang kita lakukan kita memiliki keyakinan. Bagaimana menurutnya Ibu, apakah akan berhasil dengan apa yang sudah diterapkan itu, apa yang akan kita terapkan nantinya? Oke, kalau menurut saya sih kalau ini sudah kita laksanakan, saya menginginkan kita semua itu berada pada level 9. Ya, level 9, di mana kita itu kan guru bukan hanya sekedar mengajar toh di kelas kan. Ada banyak sebenarnya yang harus kita lakukan di pembelajaran di kelas itu. Jadi sekarang sudah zaman internet, zaman milenial, ada banyak cara-cara yang bisa kita kembangkan untuk potensi diri kita, misalnya dalam pembuatan media-media pembelajaran, bisa menggunakan banyak aplikasi yang bisa kita pakai, bisa kita menonton YouTube apa saja yang bisa kita gunakan, kemudian dan itu sebenarnya kalau itu kita sudah laksanakan dengan baik ya, otomatis di dalam kelas juga pasti yang kita berikan kepada anak-anak itu tidak membosankan, kemudian variatif, kemudian menimbulkan stimulus untuk belajar oleh siswa itu sendiri. Iya. Kemudian kalau misalnya melihat Ibu guru itu istilahnya teman Ibu itu Ya. apakah orangnya itu welcome, istilahnya kalau misalnya dengan kita tahu ya pola pembelajaran sekarang ini sudah berbasis digital, apakah orangnya open minded atau misalnya tertutup sehubungan dengan bagaimana cara peningkatan pembelajaran, sehubungan kompetensi sebagai guru, bagaimana Ibu melihat seperti itu? Oke, kalau saya melihatnya secara jelas ya, kemudian berdasarkan pengamatan saya dan diskusi saya dengan dia, dia itu sangat welcome sebenarnya. Iya, dia ingin sekali juga sebenarnya untuk mengembangkan kompetensi dirinya.
hanya mungkin tidak ada teman untuk berkolaborasi, tidak ada kesempatan untuk dia, kemudian waktunya mungkin juga banyak dia pakai untuk kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga pembelajaran yang dia lakukan itu tidak variatif, karena bahan-bahan yang dia berikan itu dia tidak memiliki untuk media-media yang akan dia pakai dalam pembelajaran. Jadi kalau menurut saya untuk dia sendiri sih, sepanjang komunikasi dengan dia bagaimana caranya supaya ayo kita buat video pembelajaran atau kita buat kegiatan-kegiatan untuk media pembelajaran kegiatan kita di kelas, itu sangat welcome sekali untuk dia. Ya, berarti itu bagus sekali ya, istilahnya adalah motivasi diri, ada keinginan untuk maju. Yang tidak bagus itu kalau misalnya sudah tidak tahu malah tidak mau juga. Betul sekali. Itu ya. Jadi sehubungan dengan apa yang sudah disampaikan terkait langkah-langkah yang akan dilakukan, kira-kira kapan nih mau dilakukan? Oke, sebenarnya lebih cepat sih lebih bagus ya, mumpung kita sekarang lagi ulangan semester, kemudian setelah itu kan kita akan masuk lagi di semester baru nih. Ya, bagusnya sih materi-materi itu kita sudah buat sebelumnya ya. Jadi mungkin kami rancang untuk pembuatan itu karena kami kan selesai ulangannya ini dalam 1-2 hari ini. Ya, jadi kami sudah sepakat untuk melakukan itu minggu depan. Ya, seperti itu. Jadi minggu depan ya. Oke Bu Rasni, saya tunggu informasi selanjutnya, istilahnya kalau sudah dilakukan kegiatannya itu, kemudian bagaimana nih, apakah ada perubahan, kemudian berefek pada anak-anak kita ya. Saya ingin mendengar lagi cerita selanjutnya. Oke, terima kasih Bu atas kesediaan waktunya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa sering-sering lagi. Oke, terima kasih. Sampai ketemu Bu Rasni. Iya, selamat siang. Halo Ibu Minarni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, kali kesempatan ini kayaknya yang saya akan coaching ya, kita akan coaching ya seperti kesepakatan kita kemarin ya, bahwa kita akan melakukan sesi coaching gitu. Sebagai permulaan mungkin saya bertanya, Ibu Minarni, adakah masalah yang Ibu Minarni rasakan selama Ibu Minarni jadi guru di sini? Iya, tentunya banyak masalah ya, karena kita kan istilahnya berhadapan dengan berbagai karakter. Ya, terutama saya pada siswa. Oh gitu, berarti banyak karakter yang berbeda-beda, sehingga apalagi kita kan sebagai guru mengajar, dia berefek pada misalnya pembelajaran kita. Jadi itu yang ingin saya, itulah makanya saya menyampaikan sama Ibu Andin, saya ada ini yang akan saya ceritakan sama Ibu Andin gitu ya. Jadi kita fokus masalah mana nih? Dengan siswa ya berarti? Dengan siswa, iya. Oke. Mungkin boleh Ibu ceritakan masalahnya yang ingin diangkat? Ya, jadi gini ya, ini kan siswa saya. Pada waktu saya absen, saya lihat ada beberapa siswa, tapi yang paling nampak ini siswa yang laki-lakinya bersama Fahri ya. Sudah beberapa minggu dia tidak hadir di kelas. Oh gitu. Otomatis dengan ketidakhadirannya itu kan akan berefek sama tugas-tugas, sama penilaian harian atau ulangan tengah semester. Kemudian saya bertanya sama siswa, ini anak sudah beberapa minggu tidak hadir, apakah dia masih sekolah? Karena istilahnya kalau misalnya ada informasi sakit kan mungkin kita tahu, oh dia sakit, berarti memang ada apa maksudnya ada pengobatan kan, tapi ini tidak ada. Katanya dia bilang, Bu, kadang juga datang dari rumah itu pasti dari rumah itu ke sekolah, tapi tidak masuk kelas. Itulah. Oh, berarti informasi didapatkan sebenarnya ini anak sekolah, masuk kelas gitu. Iya. Oh. Kalau boleh tahu sebelumnya Fahri ini termasuk anak yang rajin atau anak yang agak malas? Iya, karena ini kan sudah berada di kelas 11 ya. Kelas 10 memang ada pembinaan khusus. Ya, ada pembinaan khusus, tapi kan istilahnya kita guru tidak ada henti-hentinya kan. Tetapi diberikan kesempatan lah begitu di kelas 11.
Tapi saya melihat awal masuk tahun ajaran itu masuk, tapi setelah itu pertemuan ketiga, keempat dan selanjutnya tidak ada lagi. Oh gitu ya. Jadi ini si Fahri memang dari kelas 10 memang ada ini ya, sudah dibina. Iya. Terus setelah masuk di kelas 11 itu sudah agak bagus, kemudian ternyata ke belakangnya ini perlu dibina lagi gitu ya. Perlu dibina, ya betul. Oh gitu. Ini anak walinya Bu Narni ya? Bukan. Oh bukan perwalian saya. Bukan perwalian kita, Iya. tapi kita mengajar. Tapi saya di situ. mengajar di kelasnya. Apa? Sepertinya kalau saya melihat ya, Bu Minarni cukup care ya dengan siswa-siswanya. Apakah Ibu Minarni pernah melakukan usaha untuk ini, untuk menyelesaikan masalahnya si Fahri ini sebelumnya? Iya, dengan saya melihat kondisi tersebut, kemudian ada hal yang saya lakukan. Pertama itu saya menghubungi wali kelas, saya melakukan wali kelasnya sehubungan dengan perwaliannya. Kenapa nih? Ada apa nih, Fahri? Kenapa tidak pernah masuk lagi? Kemudian orang tuanya juga, saya berkomunikasi kepada orang tuanya, mana Fahri? Dan pada waktu saya berkomunikasi orang tuanya kaget. Oh gitu. Iya, dia bersyukur juga. Pada waktu saya informasikan kenapa, karena dia tahu, supaya dia tahu juga bahwa ternyata anaknya itu berangkat dari rumah tapi kok tidak masuk sampai tidak sampai di sekolah. Iya. Itu yang saya lakukan. Gitu. Terus setelah usaha itu apakah ada perubahan begitu ya? Setelah saya melaporkan itu, dari bentuk kepedulian saya terhadap siswa Fahri, karena memang yang saya inginkan istilahnya Fahri itu kan ada di situ, karena informasikan dia istilahnya sekolah. Ya. Tapi kalau misalnya tidak ada di tempat, ya nonsen juga. Nah kemudian dengan saya istilahnya sudah melaporkan itu, berarti ada istilahnya hasil yang terlihat. Fahrinya dipanggil, kemudian kami dimediasi, kami dipertemukan, dan ada pembicaraan. Ya, sehingga siswa Fahri akan masuk kelas. Dia ada pernyataan untuk masuk di kelas dan semua keterlambatannya dia selesaikan. Gitu ya. Berarti Ibu Minarni sudah melakukan usaha dengan memberikan ini ya, melakukan komunikasi begitu ya? Iya. Oke. Terus selanjutnya apa lagi Bu Minarni kira-kira setelah ada mediasi, selanjutnya apa lagi? Nah, tentunya Fahri ini setelah ada mediasi, kenapa? Mungkin karena sudah ada pemantauan ya, baik pemantauan dari wali kelas, orang tua, kemudian ada juga guru BK, siswa Fahri sudah masuk di kelas. Dan pada waktu masuk di kelas, saya memberikan perlakuan yang istilahnya bukan khusus juga ya, tapi istilahnya bukan dengan karena itu ada masalahnya, ada perbedaan, tetapi saya merangkul dia melalui pendekatan personal. Saya selalu memotivasi dia supaya dia, ayo, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Gitu ya. Jadi dia merasa istilahnya dengan masalahnya itu dia merasa ibu guru ternyata tidak menjauhi saya, tidak membenci saya. Jadi dia berjalan seperti biasa lagi, tetapi tetap saya memberikan penguatan, kemudian saya memberikan selalu motivasi ya, supaya yang lalu biar berlalu, kita sekarang intinya harus merubah diri dan harus memiliki motivasi untuk belajar. Berarti saya melihat ini usahanya Bu Minarni memberikan motivasi ya, melakukan pendekatan personal. Iya. Setelah semua usaha-usaha itu yang dilakukan, Ibu Minarni melihat apakah langkah-langkah yang dilakukan itu efektif? Iya, saya melihat efektif. Kenapa? Karena dengan memberikan selalu motivasi ya, supaya yang lalu biar berlalu, kita sekarang intinya harus merubah diri dan harus memiliki motivasi untuk belajar. Berarti saya melihat ini usahanya Bu Minarni memberikan motivasi ya, melakukan pendekatan personal. Iya. Setelah semua usaha-usaha itu yang dilakukan, Ibu Minarni melihat apakah langkah-langkah yang dilakukan itu efektif? Iya, saya melihat efektif. Kenapa? Karena dengan
pendekatan personal, kemudian dengan motivasi-motivasi yang saya berikan, saya lihat ada perubahan dengan dia masuk terus dan ada inisiatif untuk menyelesaikan keterlambatan yang dia yang kekurangannya dia. Oh gitu ya. Terus boleh saya tanya lagi ya. Kalau misalnya dia berulah lagi, kira-kira tindakan apa lagi akan dilakukan? Ya, Kan katanya menarti kan kelas 10 dia sudah dibina, kemudian dibina lagi. Nah, kalau seandainya dia berulah lagi, kira-kira tindakan yang akan dianggap ambil apa? Ya, jadi seperti ini ya, bahwa pembinaan itu istilahnya kan kontinu. Kemudian kita tidak bisa melepaskan tangan, istilahnya pembinaan istilahnya hanya pada diri saya sendiri, tapi bagaimana menciptakan kolaborasi. Iya, kolaborasi melalui orang tua, wali kelas, atau guru BK, itu semua adalah satu lingkaran yang tidak bisa saya keluar, karena bentuk pembinaan itu bukan hanya dari saya saja, tapi dengan bantuan teman-teman yang lain. Oke, berarti Bu Gunarni akan berkolaborasi dengan orang tua dan guru ya? Iya. Kemudian yang terakhir, apakah ada instrumen atau alat yang Ibu Gunarni gunakan untuk bisa mengontrol anaknya? Iya, ada. Saya selalu kan istilahnya ada form ya, ada form, misalnya ada penilaian sikap, ada penilaian istilahnya setiap anak itu akan ada, bukan hanya saya pribadi Fahri saja, ada yang menjadikan panduan kami dalam mengontrol anak-anak. Iya, terima kasih. Senang sekali berbincang-bincang dengan Bu Gunarni, menambah pengalaman baru. Nanti kita ketemu lagi ya. Atau tips-tipsnya Bu Gunarni bisa disampaikan lagi sama guru-guru yang lain, karena sepertinya masalahnya Bu Gunarni bukan cuma masalah di sekolahnya saja, di sekolah lain pun bisa. Iya. Ya, oke, kita ketemu lagi ya. Terima kasih. Sesi coaching ini kita Halo Bu Rasmi, apa kabar? Halo Bu Gunarni, alhamdulillah baik. Ya, Ibu Rasmi sudah selesai coaching ya dengan rekannya? Saya tadi sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Andi Satriani. Iya. Menurut Ibu bagaimana performa pada waktu coaching itu? Apakah sudah sesuai dengan apa yang Ibu harapkan? Ya, kalau menurut saya sih sudah sesuai ya, karena saya sudah melaksanakan proses coaching tersebut dengan baik. Kemudian yang awalnya yang saya khawatirkan adalah tentang masalah kompetensi saya di bidang tentang kehadiran penuh, saya sudah hadir penuh dalam kegiatan tersebut. Bagaimana bisa Ibu menilai demikian? Saya merasa bahwa pada saat pelaksanaan itu saya menyimak dengan baik apa yang disampaikan, kemudian juga melaksanakan tanya jawabnya juga lancar ya, kemudian juga melakukan eye contact dan alur penjelasannya juga berjalan dengan baik. Iya, oke, betul sekali Ibu, apa yang sudah dilakukan memang sudah sesuai dengan standar pada waktu kita coaching ya, tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Boleh Ibu? Boleh ya, silakan Ibu. Iya. Pada waktu coaching tadi sudah terlihat alur yang sebagaimana coaching yang harus dilakukan. Seperti misalnya yang pada waktu perat Ibu ingin saya mengamati pada waktu kehadiran penuh. Saya melihat sekali kehadiran penuh kepada Ibu pada waktu menyimak ketika coach sedang menceritakan masalahnya, kemudian fokus pada masalah dan adanya eye contact. Saya lihat komunikasi terjadi dengan natural ya. Tetapi saya juga di sini lihat ada hal-hal, misalnya saya lihat tadi tuh terlalu fokus dengan pertanyaan. Oh iya. Iya, fokus pertanyaan. Memang betul pada waktu kita coaching istilahnya menggali informasi. Tetapi terlihat seperti Q&A, ada question, ada jawab. Tapi bagaimana kita pada waktu kita coaching itu supaya
lebih berkembang lagi, bukan hanya sekedar terlihat ada question kemudian coachingnya menjawab itu ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya sudah tahu apakah yang saya sampaikan itu betul adanya? Iya, betul sekali Bu. Mungkin tadi karena setelah saya melihat dan mendengar apa yang diceritakan permasalahannya, ya saya juga agak larut dengan permasalahan dia, sehingga saya ingin mendalami lebih jauh apa yang dia ceritakan tadi. Itulah mungkin saya terbawa dalam alur cerita yang disampaikan. Iya, betul sekali, karena pada waktu cerita teman itu kita mungkin terlalu asik mendengarkan ya, kita terlalu asik mendengarkan sehingga kita juga tidak masuk ke dalam masalahnya itu, karena mungkin pernah juga ya kita berada di posisi Betul seperti sekali itu. Ibu. Menurut Ibu dari Iya. kekurangan yang sudah Ibu pahami, apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Iya. Tindak lanjutnya tentunya ya bagaimana caranya supaya saya lebih mengembangkan kompetensi diri saya tentang coaching itu sendiri ya, supaya kedepannya mungkin saya bisa melakukan coaching dengan baik itu dengan siswa maupun dengan rekan sejawat. Iya, jadi coaching itu bukan hanya kita lakukan sama rekan kita Iya. ya, tetapi sekarang kita apalagi guru berhadapan banyak siswa, mungkin banyak sekali masalah yang dihadapi siswa, kita bisa terapkan ini kepada siswa-siswa Iya, kita. benar. Jadi proses coaching tadi saya sudah catat Iya. di form, Iya. di form observasi, dan saya akan berikan kepada Ibu yang mungkin dijadikan pembelajaran atau masukan ya. Selanjutnya dari apa yang kita sudah dilakukan Ibu, bentuk refleksinya apa yang Oke, baik. Terima kasih atas sarannya semua Ibu, ya, mulai dari pasca tadi, kemudian pada saat saya melakukan, dan kemudian ini juga ada umpan balik yang Ibu berikan kepada saya. Insya Allah saya akan lebih perbanyak lagi latihan ya. Saya berterima kasih sekali, banyak ilmu yang saya dapatkan dari pertemuan kita ini yang Ibu berikan kepada saya. Kemudian kedepannya mungkin saya akan lebih bagaimana caranya lebih baik lagi. Kalaupun ada kendala-kendala tadi yang saya dapatkan, insya Allah tidak akan terulang lagi apa yang saya akan memperbaiki diri lagi. Ya, apakah mungkin Ibu akan membutuhkan bantuan saya lagi ketika coaching, atau mungkin rekan Oh, sejawat? pasti. Insya Allah saya akan menghubungi Ibu terus. Jangan bosan-bosan ya Bu ya. Saya akan nanti ada chat saya lagi masuk untuk bisa memberikan saran atau penilaian kepada saya, apa-apa yang bisa saya lakukan lagi untuk perbaikan diri saya. Iya. Kalaupun misalnya saya tidak bisa hadir di tempat Ibu coaching, mungkin Ibu akan mengirimkan saya dalam bentuk video atau audio. Boleh. Iya, insya Allah. Saya akan berikan kepada Ibu. Oke, terima kasih Ibu Rasmi. Good luck. Semoga apa yang kita sudah rencanakan bisa berjalan lancar. Amin. Terima kasih. Ya. Selesai? Bu Indah salah.